Halo saudara pemirsa, bersama saya Mister Inspirator. Hari ini saya menjumpai seorang tamu istimewa khusus. Namanya adalah Mardi FN Sinaga. Beliau adalah HR expert and practitioner ya, practitioner. Dan juga seorang pengamat perkembangan teknologi digital, dan terakhir saat ini sedang mengembangkan yang namanya iCoach Komunitas Cakrawala Cendekiawan. Nah, ini menarik saudara-saudara. Kita akan sedikit banyak mendalami, ya katakanlah mendalami tentang dunia digital dan bagaimana impact-nya terhadap kehidupan manusia. Kita akan sedikit banyak berbincang seputar dunia digital dan impact-nya bagi kehidupan. Apa kabar Bang? Baik ya. Nah, kalau nggak salah saya pernah dengar Abang pernah menulis sebuah buku. Buku yang berjudul tentang digital mastery. Bisa sedikit menceritakan Bang tentang apa buku yang Abang buat ini? Baik, terima kasih. Ya. Mister Inspirator. Mister Inspirator ya. Familiar. Iya. Jadi sebenarnya buku ini dulu saya bikin bersama seorang penulis yang beliau ini juga sudah malam di dunia digital. Saat ini yang kita rasakan daripada perkembangan teknologi digital ini kok sepertinya memporak-porandakan fondasi-fondasi yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Baik dari sisi cara berbisnisnya, baik dari sisi bagaimana bisnis itu dijalankan, bagaimana sumber daya manusia ini menjalankan bisnisnya sendiri, sangat mempengaruhi perkembangan teknologi digital. Nah, kemudian kita berpikir bahwa ya, di Indonesia harus segera ditransformasi. Nah, orang-orangnya semua sektor di industri, bisnis, pemerintah, sosial segala macam itu harus segera move masuk ke teknologi digital. Kalau bicara soal harus ditransformasi, mulai dari mana? Nah, sebenarnya ini yang menjadi dilema. Sampai sekarang statistik ya, implementasi teknologi digital dalam konteks transformasi sangat-sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena begitu berbicara transformasi digital, ya, yang pertama kita harus lakukan adalah menolkan diri kita untuk mulai meninggalkan paradigma lama. Itu yang sering terjadi. Ketika melakukan transformasi digital, dibikin suatu plan yang sudah sangat komprehensif dari awal sampai tujuannya kemana gitu ya. Tetapi pada saat mau melaksanakan cara-cara lama itu masih dipegang, tidak mau ditinggalkan. Jadilah akhirnya perusahaan-perusahaan ataupun institusi ataupun pemerintah ini ya membenci segala sesuatu di dalam organisasi ini bicara. Masuklah teknologi bermaju, tapi manusia yang mengoperasikan atau menjalankan teknologi ini untuk menjalankan bisnisnya ini tidak mau meninggalkan cara-cara yang lama, sehingga jadilah aset-aset teknologi ini tidak bisa dimaksimalkan untuk memperbaiki bisnis yang ada. Inilah sebenarnya dasar akhir kenapa buku kita ciptakan. Bagaimana dengan banjirnya informasi yang bisa dibilang menjadi sampah? Gitu? Iya. Nah, pada akhirnya karena kita selalu menganggap diri kita ini apa yang kita punya saat ini, apa yang kita lakukan itu masih yang benar, sehingga ketika informasi datang, kadang-kadang ini kita lewatkan aja. Padahal sebenarnya informasi yang masuk ini bisa saja ini menjadi sebuah opportunity, menjadi satu keberuntungan sama kita, tapi karena kita informasi yang ada di kita ini dan kita tidak mau merubah itu, lewat. Positifnya ketika ada informasi-informasi yang buruk, tapi namanya manusia selalu lebih peka terhadap yang buruk daripada yang baik. Ini kadang-kadang diambil, terus kelihatannya semakin mewarnai dia punya
Ya. apa namanya sense di dirinya sendiri yang dia merasa apa yang ada di diriku ini yang punya aku ini kehebatan itu kira-kira seperti itu tercampur sehingga makin lama makin buruk sehingga sudah susah untuk bisa bangkit. Nah terakhir yang menyerah habis kira-kira seperti itu. Jadi itu impactnya luar biasa berpengaruh banget ya bagi kehidupan orang-orang di Indonesia ya. Sangat mempengaruhi. Makanya ketika kecepatan beradaptasinya itu Ya. jadi jadi sesuatu yang menjadi masalah, maka banyak salah satu contoh ini Tanah Abang itu sudah sejak dari dulu itu terdisrupsi namanya. Sejak dari dulu sejak 2016-2017 bagaimana teknologi digital memperkerap ini semua dengan masuknya e-commerce yang kita tahu seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee segala macam termasuk ke market Indonesia. Ini toko-toko yang ada di Tanah Abang ini hampir sampai sekarang. Nah, kekuatan mereka untuk bisa bersaing dengan harga murah sekalipun tidak mampu. Karena begitu sudah terinspirasi manusia ini untuk melakukan segala sesuatu transaksi di platform digital. Apalagi setelah masuk COVID, semakin merana lah itu semua outlet yang terisi. Nah, ini sangat menarik Mas, karena ini kan makin dikembangkan yang namanya kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, ini arahnya kemana nih Bang kira-kira? Artificial intelligence ini arahnya mau kemana ini terhadap perkembangan digital ini? Baik, jadi terus terangnya banyak orang punya pendapat tentang artificial intelligence. Nah, semua orang membuat menjadi sesuatu yang kuat yang luar biasa kadang-kadang sampai pada suatu situasi ini artificial intelligence ini sudah bisa melebihi kehebatan manusia kira-kira seperti itu. Saya pribadi mempunyai pendapat yang berbeda. Yang saya yakini bahwa artificial intelligence itu buatan manusia, itu diciptakan oleh ahli-ahli orang-orang pintar manusia. Tapi jangan salah, manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Artinya artificial intelligence itu nothing lah di hadapan Tuhan. Karena manusia inilah yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan. Sehingga berangkat dari sana saya berpikir bahwa artificial intelligence itu adalah semua tergantung kontrol daripada manusia. Bukan artificial intelligence itu mengontrol manusia, tapi manusia yang harus mengontrol dia dalam hal apa? Penyajian informasi, dalam hal dia pengembangan inovasi, kreativitas, yang semua harus dikendalikan oleh humanity supaya segala sesuatu yang dihasilkan oleh artificial intelligence itu adalah untuk kebaikan umat manusia, bukan sesuatu yang harus dikendalikan. Kira-kira proses di dalam AI itu apa ya prosesnya? Ya, sebenarnya secara teknis sih menjelaskannya itu ya bagaimana suatu aplikasi bisa dibangun sedemikian rupa dan dia akan mengelola banyak informasi ya dengan berbagai dimensi sehingga menentukan sesuatu yang bisa mirip kemampuannya seperti manusia. Ya kayak misalnya seperti ini Bang, misalnya saya seorang mahasiswa lagi mau menyusun skripsi, saya punya topik tentang ini, misalnya tentang kehidupan pluralisme di Indonesia. Ya, seperti itu. Lalu saya udah bikin topik judulnya, kemudian poin-poinnya apa yang harus dilengkapi. Lalu saya masukkan ke taruhlah ChatGPT. Terus saya enter. Wah, keluar semua. Jadi dalam waktu singkat skripsi saya sudah jadi Bang. Sudah jadi. Tinggal merapikan saja. Itu gimana? Apakah itu ya ada semacam perubahan yang paradigma yang baru dalam kehidupan kita ini atau gimana kita menyikapinya? Iya. Jadi kalau ada seorang mahasiswa mempercayakan dia punya talenta, kehebatan knowledge yang dikasih Tuhan sama dia di ChatGPT, ini adalah suatu kemunduran.
Suatu kemunduran artinya dia sudah mau dikontrol oleh AI, dikontrol oleh ChatGPT. So berbicara tentang kreativitas, AI itu nggak bisa kreatif. AI itu nggak bisa dia sendiri sebagai aplikasi nggak bisa menjadi sesuatu yang kreatif. Nggak bisa. Kenapa? Kalau manusia tidak kasih informasi ke dia tidak akan bisa. Jadi dia sangat bergantung pada informasi ya. Sangat tergantung kepada data informasi yang diberikan ke dia. Harusnya bisa menciptakan data kebohongan, bisa menciptakan. Jadi ketika manusia menciptakan data-data kebohongan dimasukkan ke artificial intelligence, selesai dia akan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang gila. Ya. Manusia akan masuk ke era brutalisme. Karena dia sudah menghilangkan keniscayaan dia sebagai seorang manusia, human being, dia sudah menghilangkan. Kenapa? Karena dia sangat mempercayai kehebatan dari ChatGPT ini. Menurut dia ini bisa menghasilkan apapun, padahal dia tidak tahu yang dia ciptakan itu adalah cerita-cerita masa lalu yang dikemas dibuat seolah-olah sesuatu yang the future. Itu di esensi dari model ChatGPT. Berarti kalau begitu, yang abang masukkan ini kan abang sudah disebutkan sebagai pengamat iCoach ya di komunitas Indonesia Cendekiawan Cakrawala Indonesia Cakrawala Cendekiawan. Itu gimana bisa sedikit menjelaskan, Pak? Jadi itu semua dari apa yang terjadi sekarang ini fenomena-fenomena itu, apalagi setelah COVID ini, semua orang seperti kehilangan identitas dan juga seperti kehilangan apa istilahnya ya kekuatan terkait dengan ilmu pengetahuan. Seolah manusia itu sudah tidak memiliki kemampuan untuk create new knowledge. Everything already in the ChatGPT. Itulah kebodohan manusia. Artinya yang mungkin kalau nggak salah otak manusia itu baru 10-15% diutilize. Udah mundur, udah turun semakin turun menjadi 5% sebenarnya. Ketika otak manusia itu hanya diproduksi 5%, which is itu kembali untuk manusia dari dia. Ya, itu karena mengandalkan kehebatan teknologi. Harusnya si manusia itu memakai AI ini, ChatGPT itu suatu kreativitas create new value baru yang diciptakan untuk menolong atau untuk memberi kehidupan manusia lebih baik. Bukan malah rely on apa yang dikatakan oleh artificial intelligence. Dia memang diciptakan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang hebat. Ya, sesuatu yang hebat dalam konteks on design manusia. Dia tidak bisa mendesain apapun. Manusia yang bisa jadi kotak, kamu bikin jadi kotak, bikin jadi kotak. Rapi. Tapi tidak ada kreativitas. Tidak ada kreativitas. Dia tidak bisa membuat kotak ini jadi seperti itu. Kalau tidak diberi, kira-kira seperti itu. Jadi kalau itu yang aplikasi itu sudah abang buat. Nah, kenapa ICC, iCoach ini kemudian Cakrawala Cendekiawan Indonesia Cakrawala Cendekiawan kita bangun ini dalam rangka untuk membantu siapapun, terutama masyarakat Indonesia yang kurang mampu untuk bisa membeli ilmu, membayar trainer, membayar coach, yang dia kesulitan membayar itu. Nah ini kita pakai aplikasi. Dia bisa belajar menjadi coach-coach, artinya orang-orang cendekiawan hebat di negara ini untuk tempat dia belajar. Bertanya gitu. Yang dia pelajari adalah betul-betul ilmu praktikal, ilmu yang berdasarkan pengalaman daripada para coach. Bukan belajar dari buku-buku yang sudah dikirim media, tidak. Dan di situ adalah ada orang-orang Indonesia yang kita kumpulin, yang kita ajak bergabung untuk mau mengkonten dia punya ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia. Jadi melalui aplikasi ini siapapun dari mana pun dia bisa belajar memilih top 3 coach yang terbaik menurut dia, dengan dia yang bisa kita publish. Artinya ini yang trending coach ini. Dia bisa memilih itu dengan hanya membayar sangat-sangat inilah. Kalau dikatakan below 50,000 lah. Itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kita berharap dengan adanya ilmu-ilmu praktis yang dimiliki para cendekiawan ini, kita berharap masyarakat Indonesia terutama yang worker generation ini bisa mendapatkan proses upskilling ilmu-ilmu terbaru tanpa harus
membayar mahal gitu. Dan mereka kan terkat sendiri karena ilmu yang disampaikan para coach itu dari ilmu praktikal. Lalu yang didapatkan support apa kan? Nah, pastinya ada nilai ekonomi di situ. Dari nilai yang dibebankan terhadap orang, ya, e-learner kita sebut namanya e-learner para pelajar ini, yang personal itu menjadi milik daripada para coach. Nah, perkembangan teknologi selanjutnya kan dengar-dengar ada yang namanya kemampuan AI mampu menseleksi informasi yang hoax. Itu kan gimana? Iya, jadi sebenarnya yang sekarang ini sedang lagi dikembangkan sebenarnya, karena sekarang sudah mulai bergeser dari digital dalam artian kehidupan yang sudah dipengaruhi oleh digitalisasi ini sekarang sudah masuk ke era namanya kuantum ya. Nah, jadi pemikiran kuantum itu sendiri ini betul sesuatu yang lebih cepat, yang lebih hebat daripada digital itu sendiri. Sehingga ketika mesin-mesin berbasis digital bisa menghasilkan informasi-informasi atau data-data yang dikelola sedemikian rupa dengan bantuan artificial intelligence yang sekarang ini yang saya tahu sudah ada yang generasi kedua yang benar-benar ini sudah elaborasinya sudah 95%, dan ini bisa diarahkan sehingga berubah untuk hal yang positif, dan ini nanti akan otomatis akan seleksi lah semua informasi yang sangat bermanfaat buat manusia, buat masyarakat atau mencari. Jadi yang namanya hoax segala macam ini, ya kalau untuk manusianya masih sulit untuk memfilter mana yang benar dan salah, diharapkan dengan teknologi canggih ini informasi yang beredar ini ya sudah otomatis terfilter jauh dari yang hoax. Karena sebenarnya hoax itu kan persepsi, yang menciptakan hoax itu kan persepsi. Sebenarnya data yang beredar itu bebas saja. Bisa jadi benar, bisa tidak. Ketika dipersepsikan menjadi hoax, artinya karena nggak setuju dengan data itu, dia katakan hoax. Kalau dia setuju dengan informasi itu, dia pilih. Apakah yang terjadi informasi itu baik atau buruk? Persepsi yang terjadi. Kecerdasan buatan ini, kemudian kuantum, ya era kuantum ini semua akan semakin bervariasi. Karena ketika manusia semakin cerdas, ya informasi yang diberikan itu sudah semakin berkualitas dengan kehebatan teknologi ini, sehingga segala sesuatu yang ada di dunia yang beredar informasinya akan semakin positif. Cuma tantangannya ini yang berat bagi para pendeta rakyat sekarang ini yang selalu mempertahankan keimanan. Bagi kita Kristen gitu ya, kita bicara spesifik sebagai orang Kristen, bagaimana kita keimanan kita itu bisa tetap terjaga dengan situasi ini, karena seolah-olah semua ini sudah disediakan. Nah, kita harus berpikir menganalisa lebih jauh lagi supaya kita bisa berperan, terutama para yang mampu jabatan di gereja maupun para pendeta ikut berpartisipasi mewarnai keberadaan daripada sumber informasi yang dikelola oleh intelijen yang dikelola oleh aplikasi semua ini bisa bergabung di sini, bisa kontribusi, bisa mengusik, sehingga namanya informasi-informasi yang hebat yang ada di luar sana, informasi yang positif justru diwarnai oleh pemikiran ataupun istilahnya itu pelayanan yang diberikan oleh para pendeta sendiri. Oke, terima kasih banyak Bang untuk cakap-cakap kita malam ini di sebuah kafe yang lumayan menarik buat kaula muda lah ya. Ada musik tadi kita dengar, dan silakan Pak dulu Pak. Terima kasih. Ini menjadi pengalaman baru buat Mister Inspirator. Bagaimana kita bisa berbicara di pabrik seperti ini? Tidak ada yang harus kita kerjakan, tidak ada yang harus mesti
dijaga, kita bebas saja. Karena what we are talking, what we are discussing, ini sesuatu dalam kebaikan negara. Kita berubah. Ya, saudara-saudara, demikianlah percakapan kami. Ketika percakapan dengan saya Mr. Inspirator pada topik-topik yang sangat-sangat up to date. Jangan lupa untuk share video ini, like, dan juga berikan komen Anda terhadap apa yang dipercakapkan. Siapa tahu Anda punya usulan atau punya ide yang memberikan masukan, silakan untuk memberikan komentar di video kami. Dari Satu saya, lagi, Inspirator. Ya. Nah, kalau mau ingin berdiskusi dengan saya lebih lanjut, ingin sharing berbagai apapun yang terkait dengan perkembangan teknologi kita saat ini, mengenai sumber daya manusia dan apapun bidangnya yang terkait dengan bagaimana perubahan yang terjadi di dunia ini terhadap tentang impact daripada teknologi digital, boleh saya nanti diikuti di iCoach channel iCoach Martin Sinaga. Silakan download aplikasinya, ya, semoga bermanfaat untuk semua. Ya, nanti linknya dikasih ya Bang ya, Ya. biar bisa nanti saudara-saudara langsung tinggal klik di YouTube kita, langsung bisa download ke handphone saudara. Dari saya, Mr. Inspirator bersama dengan Mardi FN Sinaga, sampai jumpa pada video-video kami yang progresif.